Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, Zat yang tak pernah bosan untuk memberikan kebaikan-kebaikannya, Zat yang bila disyukuri nikmatnya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat di waktu berikutnya. Allah yang banyak memaafkan kesalahan manusia, kesalahan para hamba, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu taubat kepada para hambanya, bagi para hamba yang bersalah tentunya. Maka pantas kita bersyukur kepada Allah atas semua kebaikan dan kenikmatannya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta, Nabi pilihan, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bila kita ikuti petunjuk ajarannya maka itu merupakan kunci masuk surga, karena ketaatan kepadanya merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua, masih bahasan tentang bab adab. Baik, kita akan menyempurnakan pembahasan tentang adab ukhuwah, yaitu adab persaudaraan sesama muslim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hak dan adab persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak memberikan beban kepada saudara sesuatu yang memperberatnya, tidak memberikan tanggung jawab kepadanya dengan sesuatu yang dia tidak bisa tenang dengannya, yang di luar batas kemampuannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya jangan mengusahakan sesuatu dengan memberikan amanah apa saja
kepadanya yang dia tidak mampu untuk menanggungnya, baik itu berupa kedudukan, baik itu berupa harta, ataupun pekerjaan tanggung jawab yang sulit baginya untuk dia bisa memegang amanah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, asal dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala adalah dibangun untuk mempermudah dan memberikan hal yang menyenangkan bagi saudara seiman, yang menyenangkan dirinya, bukan malah memberikan beban-beban yang dia sendiri tak mampu untuk menanggungnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya tidak pantas kalau seandainya hanya karena urusan dunia kita mengambil keuntungan darinya dengan memberikan beban-beban yang barangkali hanya sepihak saja beratnya kepada dirinya, namun kita ingin merasa tenang dan nyaman, namun saudara kita merasakan sulit karena kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya apa saja yang membuat saudara-saudara kita itu berat atau dia mengusahakan hal-hal yang berat bagi dirinya untuk diri kita, ya, maka ini juga bisa mencacati persaudaraan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, contohnya apabila dengan kehadiran kita contohnya ke rumahnya dia semakin berat, seperti contohnya adalah ya dia akan berhutang untuk menjamu kita, ya, bersulit-sulit ya untuk membahagiakan kita, padahal itu barangkali ya dengan pengorbanan yang sangat besar, seperti dia berhutang atau dia menghabiskan beberapa dana atau uang yang disimpannya untuk beberapa hari ke depan, namun dihabiskan untuk satu hari karena kehadiran kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, namun tentunya bukan mengurangi berkunjung kepada saudara, ya, bisa dengan cara yang lain, seperti contohnya kita datang dengan memberitahu kepadanya atau tidak memberitahu secara dadakan. Dengan memberitahu kedatangan kita, lalu kita sampaikan kepadanya bahwa ya kami sudah membawa bekal ya yang akan diberikan dan dimakan bersama ya di rumahnya. Nah seperti itu. Jadi hal itu tidak akan memberikan beban kepada dirinya, dan katakan kepadanya jangan merepotkan diri ya dengan menyiapkan apapun makanan. Nah seperti itu. Jadi tetap berkunjung ya, tetap berziarah kepada saudara sesama muslim, namun ya tidak memperberatnya ya dengan membawa bekal makanan sendiri ya, atau setidaknya ya sudah terlebih dahulu ya itu mengkonsumsi atau contohnya makan di luar sebelum sampai ke rumahnya, lalu sampaikan kepadanya jangan terlalu merepotkan diri dengan kehadiran kita ya, jangan sampai repot dengan sebab kehadiran kita, demikian ya. Bisa juga dengan cara diam-diam dadakan datangnya
Dengan maksud adalah agar dia tidak repot dengan kehadiran kita. Yaitu karena kebiasaannya barangkali adalah bila kita diketahui olehnya berkunjung ke rumahnya, maka dia akan merepotkan diri, ya, menghidangkan makanan-makanan yang mungkin mahal-mahal yang dia sendiri barangkali, ya, bukanlah merupakan kebiasaan bagi dirinya untuk memakan makanan yang mahal itu. Demikian, ya. Nah, ini seperti ini. Jangan sampai, ya, memberikan beban kepada saudara kita, ya, sesuatu yang dengan beban yang dengannya dia merasakan berat, yang dia tidak bisa nyaman dengannya, yang dia itu di luar kemampuannya. Nah, seperti itu, ya. Baik itu kita memberikan kepada dia atau dengan sebab kita, ya, dia akan menanggung satu yang berat. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau seandainya pun dia merasakan berat, ya, karena itu atas inisiatifnya sendiri dan kita tidak mengetahui, maka setelah itu hendaknya kita meringankan bebannya, ya, meringankan bebannya, ya. Contoh, ada sebagian orang apabila kita hadir duduk, ya, di satu majelis, ya, di satu majelis atau di satu perkumpulan dan tempat itu begitu sempit, lalu terkadang sebahagian saudara kita, ya, itu ada yang dia pindah tempat duduk, dia memberikan tempat duduknya kepada kita, lalu dia bersusah payah untuk cari tempat duduk yang lain, ya, seperti itu. Atau, ya, dia rela untuk tidak duduk di tempat tersebut, mungkin dia, ya, menghindar atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini apabila kita diberikan penghormatan olehnya, maka kita berikan penghormatan juga kepadanya dengan membiarkan dia duduk di tempatnya, ya. Lalu kita mencari seperti kursi kah, ya, atau tempat yang lapang, demikian, ya. Yang penting dia jangan meninggalkan tempat duduknya, kursi yang didudukinya yang barangkali dia sudah nyaman di situ. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga contoh yang lain adalah seperti apabila ternyata saudara kita ketika kita datang kepadanya yang tadinya kita memberitahu kepadanya apakah ada di rumah, dikhawatirkan pertanyaan itu dilakukan karena untuk mengetahui keberadaannya di rumah atau tidak, demikian. Ternyata dia katakan dia di rumah, ya. Nah, dengan diketahui olehnya bahwasanya kita akan hadir, maka dia bersusah payah. Seperti yang tadi kita katakan, dia menghadirkan makanan-makanan yang jarang-jarang dia makannya. Dia barangkali pun berhutang untuk menghadirkan makanan tersebut, ya. Ini jamuan luar biasa seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila kita mengetahui dan menyadari hal ini ketika kita hadir, ya, kita tahu itu merupakan bentuk pemuliaan dia terhadap diri kita, maka balaslah pemuliaan tersebut, ya, seperti dengan cara kita yang memberikan, ya, mungkin sejumlah uang, ya, untuk meringankannya, yang bisa jadi juga dia tidak akan menerimanya, tapi cobalah berbagi dengan anak-anaknya. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga bisa juga lewat mungkin, ya, istrinya. Mungkin kalau bila kita datang lewat bawa istri, kita mintakan untuk dia, istri kita memberikan, ya, sejumlah uang itu kepada istrinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi, nah, ini merupakan bentuk apa? Bentuk, ya, meringankan beban saudara. Tidak memberikan, ya, beban di luar kemampuannya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga, ya, kita katakan contoh ini, beberapa contoh yang lain. Kita memberikan sebuah amanah jabatan kepada dirinya. Apakah jabatan sekretaris, ya, jabatan terkait dengan
manajerial, ya. Namun dia tidak ahli padanya. Begitu juga keuangan, dia tidak ahli padanya, ya. Atau kedudukan apapun yang dia tidak ahli padanya. Lebih-lebih dia lemah di situ. Seperti contohnya uang, dia lemah, ya. Mungkin dari sisi, ya, dia bukan orang yang biasa untuk, ya, memegang uang yang banyak. Bahkan dia cenderung boros. Bahkan bisa jadi dia akan memanfaatkan uang yang ada padanya. Padahal itu amanah orang lain. Maka jangan, ya, jangan bantu syaitan untuk menyesatkannya. Jangan memberikan beban, ya, yang akan memperberatnya. Nah, seperti itu. Padahal tadinya dia seorang yang amanah. Padahal tadinya dia adalah seorang yang jujur. Padahal tadinya seorang yang baik. Namun, nah seperti itu. Bila kita mengetahui ada kelemahan pada saudara kita, ya, dengan sebuah amanah, jangan kita berikan beban kepada dia, ya, dengan amanah tersebut. Ya, ini mencelakakan dia. Ya, tidak boleh. La dharara wa la dirara. Ya. Jangan memudaratkan, ya, diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Hadis riwayat Daruqutni, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan memberikan sebuah amanah kepada dirinya yang dia tak mampu, ya, untuk menanggungnya bila kita mengetahuinya, ya, walaupun dia memintanya. Walaupun dia memintanya, demikian, ya. Nah, itu merupakan bentuk persaudaraan. Ya. Bentuk persaudaraan, bukti persaudaraan. Kita tidak ingin mencelakakan dirinya. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan perkataan sebagian orang-orang soleh. Man saqatat kulfatuhu damat ulfatuhu wa man khaffat mu'natuhu damat mawaddatuhu wa ayatu suqutil kulfati al-mujibati lil unsi wal mudhibati lil wahsyati an yaf'ala al-akhu fi baiti akhihi arba'a khisalin an ya'kula fi baitihi wa yadkhulul khala'a indahu wa yusalli wa yanama wa yusalli wa yanama ma'ahu fa idza fa'ala hadhihi faqad tamma al-ikha'u wa irtafa'atil hishmatul mujibatu lil wahsyati wa wujidal unsu wa ta'akkadal imbisatu. Ada perkataan sebagian orang-orang soleh, siapa saja yang gugur beban beratnya, maka akan berterusan keakrabannya, keramah tamahannya. Dan siapa saja yang ringan biayanya, maksudnya tidak memberatkan orang lain dari sisi biaya, maka akan berterusan, ya, cinta kasihnya. Dan tanda gugurnya beban berat yang mengharuskan adanya kelemah lembutan dan menghilangkan kekasaran adalah seseorang saudara itu melakukan di rumah saudaranya 4 hal seperti ini. Yang pertama adalah makan di rumahnya. Ya, tentunya kalau memang diundang makan, ya, seperti itu. Masuk WC di sisinya, maksudnya adalah
eh, yaitu ya bisa juga menggunakan WC-nya, ya. Seperti itu yang saya pahami dari ungkapan ini. Salat dan tidur bersamanya, maksudnya adalah ya di rumahnya. Kalau salat ya tentunya salat sunat begitu. Kalau dia salat berjamaah ya di masjid bersamanya, demikian. Maka apabila ia melakukan hal ini maka sempurnalah persaudaraan itu dan hilang atau terangkatlah ya kekakuan yang mengharuskan atau yang menyebabkan munculnya kekerasan itu, dan didapatkan kelemah lembutan dan semakin muncul ya keakraban, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini mestinya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan muslim yang lain, ya, seperti itu. Ya. Walaupun memang harus bersamanya, ya silahkan, tapi jangan sampai memperberatnya, ya, jangan sampai merugikannya, demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Nah, berikutnya, dan ini insyaallah taala adalah hak yang terakhir, ya, yang akan kita bahas ya dalam pembahasan hak-hak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ya, sering-sering mendoakan kebaikan untuk diri saudara kita. Begitu juga anak-anaknya. Dan siapa saja yang punya hubungan dengan dia. Ya, seperti contohnya kalau ada saudara kita yang dia contohnya dia sakit, maka doakan, ya. Kalau kita tidak bisa mengunjunginya karena mungkin terlalu jauh jaraknya, maka setidaknya kita doakan doa kesembuhan di hadapannya, seperti doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nah, seperti itu. Ya. Bisa juga doa mungkin ya syafakallah wa afakallah, baik itu dengan tulisan atau dengan bahasa Indonesia, ya, bahasa kita. Kita sampaikan ya semoga Allah menyembuhkanmu, ya, memberikan kesehatan kepadamu, demikian. Begitu juga kalau anak-anaknya juga ya mengalami hal-hal yang butuh untuk didoakan, maka doakan. Seperti contohnya dia mengeluhkan tentang anaknya, ya anaknya seperti ini seperti itu, maka sebelum barangkali memberikan komentar, dia doakanlah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anakmu anak-anak yang saleh dan salihah, ya. Itu juga kalau contohnya anaknya juga belum dapat jodoh gitu, ya, didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada putrimu itu jodoh atau putramu itu jodoh yang saleh atau salihah, disebutkan seperti itu, ya. Jadi mendoakan ini, ya. Maka seseorang ya ketika dia mendapatkan dukungan walaupun dengan doa, bahkan itu bisa jadi lebih besar, ya. Sekedar hanya dukungan belaka, tapi ini doa bahkan, ya. Doa itu selain dia ibadah, begitu juga selain dia juga sesuatu yang ada harapan, keinginan itu bisa diwujudkan, ya, agar terwujud begitu dengan izin Allah tentunya. Nanti itu di situ ya mengandung dukungan. Nah, seperti itu, ya. Jadi berdoa kebaikan ya untuk saudara kita atau anak-anaknya atau siapa saja punya hubungan ya dengan dirinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya tentunya sebagaimana kita suka, ya, kita berdoa untuk diri kita. Kita berdoa untuk diri kita, kita doa, ya. Ya, doa kebaikan untuk diri kita, ya, doa ampunan, doa kemaafan, ya. Doa dilapangkan rizki, ya. Doa ya keluarga ini dalam kondisi baik-baik, ya. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu juga bagi yang sudah punya anak-anak, ya pengen ya kita
punya anak yang soleh dan solehah, lalu kita berdoa kepada Allah, kita inginkan seperti itu. Maka demikianlah kita hendaknya mendoakan saudara-saudara kita, ya. Bisa doanya itu di hadapannya, maksudnya adalah mendoakan itu di hadapannya seperti kita katakan tadi, ya. Semoga Allah menjagamu, ya, menjauhkanmu dari segala keburukan di dalam kehidupan duniamu dan akhiratmu, begitu, ya. Semoga Allah, ya, menjaga anak-anakmu dan seterusnya seperti itu, ya. Dan semoga Allah, ya, memberikan kebaikan bagi orang tuamu, kesembuhan bagi mereka yang sakit dan seterusnya. Itu sudah luar biasa, ya. Tak ada mungkin ungkapan lain kecuali ungkapan sekedar doa ini saja. Itu saudara kita yang mendengar itu luar biasa, dia hatinya merasakan ringan, sahabatnya ini perhatian sampai dia mau mendoakan kepada Allah, demikian. Nah seperti itu, ya. Bahkan dalam hatinya muncul, ya, semoga doa sahabatku, doa saudaraku ini makbul di sisi Allah, begitu dia. Jadi kita katakan doa untuk saudara selain itu ibadah bagi orang yang berdoa, ya. Nah di situ ada spirit, ya, ada semangat yang begitu besar, ya, semangat terkabulnya doa, ada dukungan, ya, terhadap kebaikan. Nah seperti itu, ya. Dan itu menimbulkan keoptimisan, nah seperti itu, ya. Dia tidak tidak merasa menanggung sendiri. Dan itu menunjukkan kepedulian. Nah seperti itu. Maka Masya Allah, ya, luar biasa ini doa. Kalau mendoakan saudara kita di hadapannya, ya, seperti itu. Kalau kita mendoakan saudara kita di hadapannya, maka seperti itu. Dia akan mendapatkan dukungan, dia akan mendapatkan, ya, spirit, semangat baru, ya. Karena dia mendapatkan kepedulian dari saudaranya. Ada harapan yang besar dari dirinya, ya, bahwasanya ini akan makbul, gitu, ya, karena saudaranya yang mendoakannya, yang perhatian dengan dia. Nah seperti itu, ya. Selain, ya, orang yang berdoa dapat pahala tentunya. Nah seperti itu, ya. Nah kalau seandainya, ya, orang yang berdoa itu ternyata mendoakan tanpa pengetahuan dari saudaranya, bukannya ini tidak manfaat. Doanya makbul insya Allah, selain mendapatkan pahala, karena doa itu adalah ibadah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Ahmad, ad-du'a huwal ibadah, doa itu ibadah, ya. Maka di sini, ya, doa itu akan makbul insya Allah taala, karena dalam hadis riwayat Muslim kalau tidak salah, Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya itu doa kebaikan untuk saudaranya. Doa seorang muslim dengan doa kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka itu mustajabatun, mustajab. Wa inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sisi dari orang yang mendoakan tersebut ada malaikat yang ditugaskan. Kullama da'a li akhihi, setiap kali dia doa untuk saudaranya dengan doa kebaikan, ya. Qala al-malaku al-muwakkalu, maka malaikat yang ditugaskan tadi berdoa, walaka bimislin, untukmu semisal dari apa yang kau doakan. Demikian. Lihat makbul doanya, ya. Makbul doanya untuk saudaranya tentunya. Nah ini baik dampaknya insyaallah taala. Selain itu ternyata apa yang dimintakan tersebut itu juga akan diaminkan oleh malaikat, ya. Malaikat juga akan mendoakan untuk orang yang mendoakan saudaranya tersebut. Nah tentunya insya Allah ta'ala ada potensi besar untuk makbul juga. Karena malaikat itu adalah hamba Allah yang tidak berdosa, yang punya potensi dikabulkan doanya. Demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Nah inilah bukti, ya, bukti persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang tuntutan persaudaraan itu adalah tuntutan keimanan, demikian. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda SAW, kalau tidak salah, ya, ini hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ya. Ya, kita sendiri, kita katakan kita suka untuk mendoakan kebaikan untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang tua kita, untuk kerabat karib kerabat kita, demikian ya. Doa-doa kebaikan. Maka mestinya kita doakan juga saudara-saudara kita itu. Ya. Saudara kita itu kita doakan dengan doa kebaikan. Ya. Demikian. Lebih-lebih kita juga kita ingin, sangat ingin saudara-saudara kita mendoakan kebaikan untuk kita, kan seperti itu. Ya. Kita ingin mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Ya. Baik itu secara langsung dia doakan, ya. Kenapa tadi? Karena sesungguhnya doa yang langsung itu akan menumbuhkan spirit, ya, semangat begitu. Ada harapan besar ini makbul, ini yang dimintakan ini, kan begitu. Yang didoakan ini makbul begitu. Ya. Selain pula ada dukungan di sana, ada kepedulian di sana, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya ini yang mesti kita lakukan, ya, saling mendoakan saudara-saudara kita, demikian, ya. Mendoakan ya saudara kita, anak-anaknya, keluarganya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya hal tersebut, ya, ini merupakan sikap baik, akhlak yang baik, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faman yuzahzaha 'anil nar wa yudkhal faman yuzahzaha 'anil nar faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa an yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang ingin dia dihindarkan dari neraka, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala kematian itu datang kepada dirinya dalam kondisi ia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia mempergauli sesama dengan sikap yang ia suka, diperlakukan dengan serupa, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita pingin, ya, kita suka diperlakukan dengan satu sikap, maka hendaknya kita memperlakukan sesama kita dengan sikap yang sama, yang serupa pula, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pernyataan sebagian salah seorang dari orang yang soleh, aina mislul akhis salihi, di manakah, ya, saudara yang soleh seperti ini. Inna ahlar rajuli idza mata yaqsimuna mirasahu wa yatamatta'una bima khallafa. Sesungguhnya karib kerabat dari seseorang itu, apabila orang itu mati, maka mereka akan membagi warisannya dan bersenang-senang dengan apa yang ditinggalkannya. Wal akhus salihu yanfaridu bil huzni muhtaman bima qadima akhuhu alaihi wa ma sara ilaihi yad'u lahu fi dhulmatil laili wa yastaghfiru lahu wa huwa tahta atbaqit thara. Ya. Dia katakan, orang soleh ini mengatakan, saudara yang soleh itu dia menyendiri dengan kesedihan, ya, dan dia begitu perhatian, ya, dengan apa yang datang kepada saudaranya dan apa yang kembali kepadanya. Dia mendoakan untuk saudaranya
dalam kegelapan malam dan memohonkan ampun untuknya, ya, senantiasa sementara dia berada di permukaan bumi, maksudnya di lantai, ya, tanah, di atas tanah, demikian, yaitu berdoa mohon ampun untuk saudaranya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, begitulah saudara yang soleh, ya. Ketika saudaranya sedih maka dia pun ikut sedih, ya, bukan malah bersenang-senang, ya. Tadkalanya saudaranya butuh perhatian maka dia memberikan perhatian. Tatkala saudaranya gembira maka dia pun turut gembira, ya. Tatkala saudaranya itu berdosa dan bersalah maka dia pun memohonkan ampun untuk saudaranya, demikian. Tatkala saudaranya, ya, butuh bantuan, ya, darinya maka dia membantunya. Kalaupun tak mampu dia mengucapkan kata-kata baik untuknya, setidaknya doa, demikian, doa untuknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hak persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai seorang hamba yang betul-betul bersaudara, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita masuki fasal baru, ya, yaitu tentang adab bermajlis, ya, adab duduk dan bermajlis. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi ini, ya, kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif langsung, bertanya langsung lewat telepon, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Di nomor yang sama maka bisa dikirimkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya hukum melukis atau sama mencetak poster atau uang yang ada gambar makhluk bernyawa, itu apakah sama? Maksudnya apakah sama-sama dosa? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa terlarangnya mencetak atau melukis gambar-gambar makhluk bernyawa itu sama, apalagi melukis, ya. Kalau melukis tentunya ada sesuatu yang timbul, walaupun ya sangat ya sedikit begitu, ya, tapi diketahui dia timbul. Maka yang seperti ini bentuk menggambar yang terlarang, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kalau tidak salah, Nabi SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamati 'indallahi al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar, yaitu orang yang menggambar makhluk bernyawa, demikian. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala ada orang yang datang kepadanya menyatakan bahwasanya, ya, aku adalah seseorang yang penghidupanku hanyalah dari hasil buatan tanganku, dan sesungguhnya aku membuat, ya,
gambar-gambar ini itu gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah aku akan mengucapkan kepadamu melainkan sesuatu yang aku pernah dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang mansawara suratan, siapa saja membuat gambar, itu gambar makhluk bernyawa, ya, fa innahu mu'adzibuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, hatta yanfukha fiha ruha, sampai dia mampu untuk meniupkan ruh pada gambar makhluk bernyawa tersebut. Walaysa binafikhin fihi abada, dan dia selamanya nggak akan bisa mampu untuk meniupkan roh padanya. Maka gemetaranlah ya tubuh orang tersebut dan pucat pasih ya wajahnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, celaka kamu apabila kamu memang tidak bisa meninggalkannya, tidak mau meninggalkannya, ya, alaika bihadzal syajar, maka hendaknya kamu itu ya melukis pohon ini. Walaysa fihi, ya, wa kullu syai'in laisa fihi ruhun, dan segala sesuatu yang tidak ada ruh padanya, demikian. Nah, seperti itu ya. Jadi ya silahkan ya, kalau mau mencetak, melukis, maka silahkan lukis ya. Ini hadis Bukhari Muslim ya, silahkan lukis ya selain makhluk bernyawa, demikian. Apa urusannya dengan makhluk bernyawa ya? Padahal ya makhluk bernyawa seperti hewan, begitu juga manusia, mungkin jin juga begitu ya, yang punya wajah, mata, begitu ya, mulut, hidung. Maka mengapa harus yang seperti ini? Bukankah makhluk yang lain banyak? Bebatuan banyak, ya, pegunungan banyak, awan-awan banyak, ya, pepohonan juga banyak, tumbuh-tumbuhan juga banyak, demikian, ya. Bahkan ya kita katakan melukis, ya, atau membuat gambar-gambar yang saat ini ya bisa jadi bernilai mahal, ya, seperti arsitek itu menggambar mobil, menggambar bangunan, nah itu mahal, ya. Ya silakan ini saja, tidak usah gambar makhluk bernyawa, demikian ya, seperti itu. Jadi tinggalkan saja ya, cari profesi yang berbeda begitu ya. Kalau misalnya harus melukis, banyak yang mau dilukis selain makhluk bernyawa, demikian ya. Tidaklah sesuatu itu diharamkan, pasti yang halal itu lebih banyak begitu ya. Makanya yang diharamkan itu banyak disebutkan, maksudnya itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mengapa? Karena yang halal itu banyak. Ya tidak mungkin lah kalau seandainya ya yang halal itu banyak, ya lantas disebutkan pula yang haram-haram, enggak ya, seperti itu. Jadi maksudnya ketika disebutkan dalam Al-Quran itu hal-hal yang diharamkan, ya, itu menunjukkan bahwasanya ya yang halal itu lebih banyak, demikian. Karena tentunya termasuk kebagusan bahasa adalah menyebutkan yang sedikit, ya, tidak menyebutkan yang banyak, demikian, ya. Karena itu lebih mudah untuk menghafal, demikian. Nah, seperti itu, ya. Jadi ketahuilah yang hal itu banyak, demikian ya. Maka lakukan ya. Kalau mau menggambar, gambar yang lainnya itu lebih banyak, insyaallah taala. Pun gak habis-habis kalau seandainya mau digambar itu ya. Pohon saja banyak sekali pohon-pohon itu gambar aja pohon ya, dengan bentuk yang beragam. Silakan nanti setelah itu gambarnya dijual, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Maaf, saya mau bertanya, kalau mau masuk Islam syaratnya apa saja ya? Demikian.
kami cuma bertiga saja sama anak kami. Baik ya. Sepertinya mau masuk Islam ini ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Demikian pula untuk masuk Islam maka itu mudah, bukan sesuatu yang sulit. Ya. Kata Nabi SAW, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Dan memang dia mudah, ya. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi para hamba. Maka untuk masuk ke dalam agama Islam itu sangat mudah. Ya. Apabila seseorang, ini kita kasih sebuah contoh saja. Apabila seseorang itu dia menyatakan bahwasanya dirinya masuk Islam. Contohnya, mungkin dia khawatir kepada orang-orang sekitar. Mungkin contohnya adalah keluarganya atau mungkin lingkungannya yang dalam kondisi masih kafir. Dan dia tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Islam itu adalah agama yang benar, dan dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang harus diibadahi. Dan Nabi Muhammad SAW adalah ya nabi yang harus dipanuti, demikian. Maka sesungguhnya andaikan dia mengucapkan dengan lisannya, aku adalah orang yang beragama Islam, atau dengan ungkapan yang semisal itu, dia katakan tidak ada satu manusia pun yang menjadi saksi ketika itu, namun dia meyakini Allah mendengarnya. Aku seorang muslim, ya. Allah sebagai Tuhanku, sesembahanku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku, atau dia katakan semisalnya yang menunjukkan bahwasanya pengakuannya dirinya adalah seorang muslim yang sebelumnya dia adalah kafir, berada di atas agama kekafiran selain Islam. Saya yakin dengan keyakinan yang penuh bahwasanya orang ini di sisi Allah muslim. Walaupun tidak ada satupun manusia yang mempersaksikannya, karena memang begitu mudahnya. Kita berikan contoh adalah seperti An-Najasyi. An-Najasyi ketika beliau mendapatkan surat Nabi SAW yang dikirim oleh ya salah seorang sahabat Nabi SAW kepadanya. Setelah membacanya, maka ternyata secara diam-diam An-Najasyi itu masuk Islam. Bahkan tidak ada di sekitarnya yang mengetahuinya. Demikian. An-Najasyi itu masuk Islam, seorang raja. Demikian, ya. Seperti itu. Sampai-sampai tatkala ia wafat, ya, datang malaikat Jibril alaihissalam atau pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya An-Najasyi, raja Najasyi itu wafat dalam kondisi dia muslim, tidak ada yang mensolatkan. Maka Nabi SAW mensolatinya dengan cara gaib, demikian. Seperti itu. Itu salat gaib, yaitu jenazahnya tidak ada di tempat. Karena Nabi SAW mensolatinya di Madinah, sementara An-Najasyi itu di Ethiopia. Demikian. Di Habasyah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Hanya saja ketika hendak berinteraksi dengan manusia, maka terkadang manusia butuh bukti. Ya. Seperti itu. Nah, tentunya agar seorang yang kafir tadi tidak diperlakukan sebagai orang kafir di sisi orang Islam, maka dibutuhkan untuk persaksian di hadapan orang-orang Islam. Maka disinilah baru dia sedikit butuh mempersaksikan dengan ucapannya.
Yang padahal tadi kalau seseorang itu, orang kafir tadi menyatakan dirinya seorang muslim, hanya Allah yang tahu, tak ada manusia pun yang tahu, maka sesungguhnya di sisi Allah saya yakin dia seorang muslim. Demikian, ya. Tapi ketika dibutuhkan untuk interaksi, ya, saudara sama muslim itu yakin kemudian akan memperlakukan orang yang tadinya kafir menjadi muslim, itu dibutuhkan persaksian. Maka di sini butuh untuk, ya, diucapkan 2 kalimat syahadat. Demikian. Karena syahadat itu artinya persaksian. Maka butuh untuk mempersaksikan dirinya. Maka cukup, ya, hadirkan beberapa orang muslim yang bisa menjadi saksi, ya, setidaknya untuk membimbing. Saya yakin, ya, mudah insya Allah untuk membacakan 2 kalimat syahadat tersebut, ya. Oleh karenanya, ya, dibutuhkan 2 saksi atau lebih, ya. Nah, kemudian butuh barangkali nanti legalitas mungkin dari lembaga yang ada di sekitar. Seperti barangkali yang mudah adalah kenadiran masjid atau takmir masjid, ya, dewan kemakmuran masjid, ya, atau mungkin takmir masjid, atau mungkin yang lebih tinggi ketimbang itu adalah seperti mungkin pihak KUA, demikian, yang mengeluarkan surat tentang keislaman orang itu, demikian, ya. Nah, maka cukup diucapkan asyhadu alla ilaha illallah di hadapan 2 orang minimalnya atau lebih. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, seperti itu. Jadi mudah, tidak sulit. Demikian, ya. Selamat kembali atau selamat untuk masuk Islam. Ya, sesungguhnya Islam ini terbuka untuk siapapun, ya. Bahkan bagi orang yang pernah dahulu kafir, yang pernah murtad dari agama ini, bahkan pernah membenci Islam, tapi insya Allah Ta'ala bila, ya, Allah telah memberikan hidayah, membukakan hati, ya, untuk kembali menerima Islam, maka insya Allah Ta'ala, ya, Allah akan menerima, ya, taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba, ya, selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah menjaga Ustadz sekeluarga. Bagaimana jika seseorang memakai krim wajah dan hand body, kemudian dia melakukan wudhu, apakah wudhunya sah? Dan apakah kandungan krim di wajah dan badan itu merubah sifat air? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan kepada antum sekeluarga di mana saja berada, dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari keburukan-keburukan di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Jika krim dan hand body tersebut tidak menutupi kulit, ya, tidak menutupi kulit, maksudnya adalah tidak menghalangi air yang mengenai kulit, ya, maka insya Allah Ta'ala ini wudhu seorang itu sah. Tapi setahu saya, ya, memang hand body dan lotion ini atau krim wajah ini, ya, dia berbahan
yang mudah untuk menyerap air atau bisa untuk ya berinteraksi dengan air. Ya buktinya ya apabila disiramkan air atau dikenakan air pada kulit yang sudah dikenakan dengan krim atau hand body tersebut, ternyata kulit itu merasakan segar dan basah. Ya. Maka sesungguhnya ya ini akan sampai ya air wudhu tersebut pada anggota wudhu ketika ya berwudhu walaupun sebelumnya menggunakan krim dan hand body ya. Namun ya berbeda halnya tentunya apabila hand body atau krim tersebut ternyata dia mengering dan kemudian dia melapisi lalu membuat dia tertutup ya kulit dengan hal tersebut seperti semacam masker begitu ya. Ya, masker lotion tapi dia kemudian menjadi seperti masker begitu ya. Ya. Yang dia menutupi wajah ya. Nah, ini dikhawatirkan kalau yang seperti ini ya dia air itu tidak sampai kepada kulit wajah demikian ya. Seperti itu. Namun kalau hanya sekedar dia lotion ya, krim itu seperti lotion ya, hand body itu seperti ya lotion tentunya dia yang hanya sekedar mengenai ya, fungsinya hanya untuk memantulkan cahaya matahari untuk tidak membuat gelap kulit ya, demikian. Namun adapun air maka masih tetap dia bisa berinteraksi dengan kulit anggota tubuh yang diberi lotion tersebut, maka insya Allah Ta'ala ini masih sah wudunya ya ketika berwudu dalam kondisi menggunakan krim dan lotion tersebut ya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan, Bismillah, jika ada orang kafir atau Nasrani yang meninggal di desa kami dan mayoritas penggali kubur dari orang Muslim, kuburan tersebut bercampur baur di desa kami, apakah dibolehkan kita membantu atau membiarkan saja? Saya pernah mendengar ada hadis bahwa Rasulullah SAW menyuruh Ali pada waktu ayahnya masih kafir untuk mengurus jenazah sampai menguburkan. Jazakallahu khairan. Bismillah wa anta fajazakallahu khaira. Ya. Untuk orang kafir maka penggalian kubur itu boleh dilakukan oleh orang Islam. Ya, tidak mengapa. Ya. Demikian. Tidak mengapa. Bahkan ya barangkali penggalian kubur yang dilakukan oleh orang Islam itu lebih bagus. Ya. Karena tujuan dari dikuburkannya jenazah diantaranya adalah ya fungsinya adalah agar tidak memudaratkan orang-orang di sekitar dengan hancurnya tubuh tersebut, mungkin karena ya berproses ya dia dimakan oleh belatung. Nah, ini tentunya akan memudaratkan karena dengan melihat seperti itu ya itu menjijikkan. Begitu juga ya barangkali aroma busuknya ini akan membuat mengganggu ya membuat terganggunya orang-orang di sekitar. Ya, itu diantara hikmah ya disyariatkannya untuk dikuburkannya baik muslim maupun kafir, demikian ya. Jadi tidak mengapa ya.
Lebih-lebih ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Seingat saya ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang disebutkan tadi disyaratkan dalam pertanyaan ini, ya. Memang bahwasanya dalam hadis tersebut, ya, Ali radhiyallahu an mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya ayahnya, yaitu paman Nabi SAW, Abu Talib telah wafat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idhab fawarihi, pergilah kuburkanlah ia, demikian. Nah, Ali radhiyallahu an ketika itu sudah masuk Islam, berarti dia seorang muslim, ya. Ia mengkuburkan jenazah ayahnya. Itu diperintahkan Nabi SAW. Jadi tidak mengapa demikian. Ya, karena sesungguhnya penguburan jenazah itu ada maslahat. Ya. Baik muslim maupun kafir. Tadi sudah kita sebutkan. Ada maslahat, ada manfaat, ya. Ada hikmah yang besar demikian. Nah, seperti itu. Jadi tidak mengapa insyaallah taala. Asalkan jangan mengikuti, ya. Asalkan jangan mengikuti ritual agamanya. Kemudian hendaknya pekuburan kaum muslimin itu dipisahkan dengan kuburan orang kafir. Demikian, ya. Dipisahkan. Kalau seandainya memang dipisahkan, sudah terpisah, walaupun mungkin dia bertetanggaan, insyaallah taala ya gimana lagi, sudah cukup. Sebenarnya dijauhkan, dipisahkan. Karena dalam mazhab Hambali, seingat saya dalam mazhab Hambali, ya, di antara hikmah dipisahkannya kuburan muslim dengan kuburan orang kafir adalah agar penghuni kubur dari orang-orang muslim tidak terganggu dengan diadabnya orang-orang kafir, ya, dalam kuburnya. Nah, seperti itu. Baik, ya. Tapi kalau sudah terjadi seperti itu, ya tidak mengapa. Adapun orang Islam yang menggali kubur, ya, kuburan orang-orang kafir, ya, maka tidak mengapa insyaallah taala, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya sudah lanjut usia. Jika saya mengaji, itu membaca Al-Quran dengan suara pelan, apa hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak atau Ibu yang bertanya ini, yang sudah berusia lanjut, semoga Allah berikan kesehatan, ya, semoga Allah, ya, berikan senantiasa kebaikan, ya, di mana saja berada beserta dengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah jauhkan juga dari segala keburukan dalam kehidupan, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak atau Ibu, ya, selamat terus beribadah, semangat beribadah, ya. Tambah terus pahala dengan banyak beribadah, ya. Bukanlah sebuah masalah apabila membaca Al-Quran dengan suara yang pelan, dengan suara yang lirih, tidak mengapa. Bahkan hanya didengar oleh diri sendiri tidak mengapa, ya. Bukan sebuah kesalahan, ya. Tilawatul Quran atau qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya, itu adalah menggunakan lisan, ya. Bisa dengan keras, bisa juga dengan lirih, ya. Namun apabila keras itu mengganggu orang lain, maka itu dilarang. Adapun lirih insyaallah taala tidaklah terlarang karena tidak mengganggu orang lain, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi bukanlah sebuah kesalahan membaca Al-Quran dengan lirih, ya, dengan pelan, ya, tidak masalah insyaallah taala, ya. Ya, luar biasa baca Al-Quran, ya, pelan tapi banyak sesuai dengan, ya, hukum-hukum tajwidnya dan tahsinnya, maka insyaallah taala yang seperti ini, ya, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi kana lahu
bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, kitabullah Al-Qur'an, maka dia mendapatkan dengan satu huruf itu sebuah kebaikan, yang kebaikan itu senilai dengan 10-nya. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi bapak atau ibu, ya, atau bisa dikatakan kakek atau nenek, nih begitu ya. Monggo silahkan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya, di sela-sela waktu, ya, atau setelah mungkin setelah zikir, ya, dari salat fardu, atau setelah zikir, ya, pagi dan petang, maka silakan baca Al-Quran, demikian sebanyak-banyaknya, demikian, ya, karena satu hurufnya itu 10 minimal pahalanya, ya, 10, ya, luar biasa. Ya, coba bayangkan saja, ya, satu baris saja itu, jangankan satu baris, kalau kita coba untuk menghitung, ya, satu ayat alhamdulillahirabbil alamin, atau kita katakan yang paling pendek mungkin, ya, maliki yaumiddin. Nah, begitu. Maliki yaumiddin. Ada mim, ya, ada lam, ada kaf, ada ya, ada waw, ada mim, ya. Ada alif, ada lam, ya. Itu udah 10 lebih, ya. Ada dal, ada ya, ada nun, Masya Allah. Kalau 10 dikali 10 sudah 100. Itu Maliki Yaumiddin kurang lebih, ya, kita katakan. Gimana kalau bacanya lebih panjang lagi, Masya Allah, ya. Maka terus baca terus, ya. Kira-kira kalau lelah, tidak apa-apa, berhenti. Mungkin lelah membaca, maklum ya, sudah tua itu, ya, lelah membacanya, maka tidak mengapa, berhenti. Nah, coba sekarang giliran mendengar, begitu, mendengar murotal Al-Quran. Ya, tinggal contohnya kita punya HP, yaitu tinggal diputar, didengarkan. Nah, seperti itu, didengarkan Al-Quran, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza quri'al a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, ya, maka dengarkanlah oleh kalian dan diamlah agar kalian dirahmati. Masya Allah, dapat kerahmatan dari Allah mendengar Al-Quran itu, demikian, ya. Ada pahalanya, demikian, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya ibu rumah tangga. Bila saya sholat fardu sendiri di rumah, apabila setelah azan saya mengangkat tangan dan berdoa, apakah boleh seperti itu, Ustadz? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan ini dari seorang ibu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, kesehatan, ya, memberikan penjagaan. Semoga Allah memberikan perlindungan dari segala keburukan di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga rumah tangga ibu sang penanya ini itu diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya. Sesungguhnya pertanyaan ini ada beberapa muatan. Pertama adalah tentang sholat fardu di rumah. Kemudian yang kedua adalah, ya, berdoa setelah adzan, demikian. Kemudian mengangkat tangan ketika doa, demikian, ya. Baik, yang pertama adalah tentang sholat fardu di rumah, ya. Perlu diketahui bahwasanya memang seorang wanita, ya, itu dianjurkan dengan anjuran yang sangat, ya, yang sangat ditekankan dan ditegaskan untuk mereka
sholat di rumah ketimbang di masjid. Walaupun tidak boleh ya, dilarang seorang wanita untuk memakmurkan masjid dengan datang sholat berjamaah di masjid, tidak boleh. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajida. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah, demikian. Tidak boleh ya, demikian. Hanya saja untuk sholat ya, maka yang lebih afdol adalah rumah-rumah mereka. Lebih-lebih wanita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mereka memang tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat ya, salatmu ya di dalam rumahmu itu lebih baik ketimbang salatmu di masjid lingkunganmu. Demikian. Hadisnya sahih. Kalau tidak salah hadis Tirmidzi atau Tabrani, wallahu a'lam ya. Yang jelas sahih. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian ya. Jadi salat di rumah itu, salat fardu di rumah itu lebih afdol bagi wanita ketimbang salat di masjid. Demikian, nah seperti itu. Ya. Nah, kalau bisa seandainya salat di rumah itu berjamaah itu lebih afdol lagi. Ya. Dengan siapa? Ya bisa contohnya dengan anak-anak perempuan, ya, dengan anak-anak perempuan, ya, atau dengan saudara-saudara perempuan, tapi ya tidak mungkin ya, demikian. Atau dengan madunya, kalau punya madu gitu ya, maksudnya adalah istri suami yang lain. Tapi ini juga agak sulit ya. Tapi kita katakan sudah sholat di rumah saja itu sudah bagus, ya, sudah bagus, ya, itu sudah bagus, ya, sudah lebih afdol demikian, ya. Kalau bisa berjamaah maka akan dinilai sholatnya itu yang bagus tadi itu 20 derajatnya, 25 derajat atau 27 derajatnya lebih utama ketimbang sholat sendiri. Kata Nabi SAW, salatul jama'ati afdulu salatul fadhi bi 27 darajatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah itu lebih afdol ketimbang salat sendirian dengan 27 derajatnya, demikian. Ingat, seorang wanita salat di rumah ya, itu lebih afdol ketimbang salat di masjid, demikian. Kalau dia salat berjamaah di rumah dengan anak-anak perempuannya, demikian, maka ini lebih afdol dengan menjadi 27 derajatnya, demikian ya, seperti itu. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdoa setelah adzan. Ya. Berdoa setelah adzan itu ada dua. Yang pertama adalah doa adzan. Ya. Ya, kita dianjurkan ya untuk membaca apa yang dibaca oleh muadzin. Ya. Idza adzana al-muadzinu ya faqulu mislama qala al-muadzin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang muadzin itu adzan, orang yang adzan itu adzan, maka bacalah seperti apa yang dibaca oleh muadzin tersebut. Kemudian dianjurkan untuk di akhir itu untuk membaca doa, ya, seperti setelah adzan, doa yang dibaca itu adalah doa atau zikir yang dibaca adalah selawat, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'addah. Demikian. Kemudian juga bisa baca setelah itu adalah ya zikir yang lainnya. Nah, seperti itu, ya. Baik, hanya saja ketika membaca doa dan zikir seperti ini setelah adzan tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan, ya. Karena dalam hadis yang datang tentang masalah ini tidak ada ya anjuran untuk mengangkat tangan. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang kuat tidak mengangkat tangan, ya. Nah, setelah itu maka dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Karena doa antara adzan dan iqamat ya, itu doa yang makbul.
Hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak salah dan yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yuraddu." Ya. Doa antara adzan dan iqamat itu tidak tertolak, demikian. Maka silakan berdoa. Bagaimana doanya? Apa? Angkat tangan? Saya condong angkat tangan. Tapi ini doa bukan doa setelah adzan ya, tapi doa antara adzan dan iqamat, begitu. Kalau seandainya hendak melakukan sholat terlebih dahulu maka bagus ya. Ustadz, permasalahannya Ustadz, kalau saya sholat nanti takutnya sudah qomat ya, demikian. Baik, maka setelah adzan maka silakan doa dulu dengan doa atau zikir setelah adzan tersebut seperti yang kita bacakan tadi, yaitu membaca salawat, kemudian tadi membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir doa atau sampai akhir zikir, demikian. Nah setelah itu silakan berdoa karena khawatir nanti terlambat karena sudah keburu qomat, demikian. Maka nggak apa-apa, silakan doa dengan angkat tangan, iya dengan angkat tangan boleh. Nah seperti itu, ya dengan angkat tangan. Ya. Nah saya ingin memberitahu, dan ini pertanyaan yang ketiga adalah mengangkat tangannya itu adalah doa antara adzan dan iqamat. Adapun doa setelah adzan atau zikir setelah adzan itu tidak ada angkat tangannya ya, menurut pendapat yang kuat. Karena dalam hadis yang menyebutkan tentang zikir dan doa tersebut tidak menyebutkan adanya angkat tangan. Ya. Adapun antara adzan dan iqamat ya, ini adalah doa yang makbul. Tidak disebutkan lafadz doanya, hanya saja ini silahkan berdoa dengan apa saja. Maka di sini dianjurkan untuk angkat tangan. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam ya, innallaha hayyun karimun, sesungguhnya Allah itu ya zat yang memiliki sifat malu dan zat yang karim, mulia, lagi suka memberi, demikian. Allah itu malu apabila hambanya menengadahkan tangannya ke arahnya lalu mengembalikannya dalam kondisi kosong, demikian. Maka angkat tangan, demikian, seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, ya, banyak kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Semua kebenaran dari apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah, maka terimalah dan ambillah. Segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan maka maafkan dan tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Ya, mari kita berdonasi membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan tersebut akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang tentunya masjid ini akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah, ya, seperti contohnya sholat fardu, sholat fardu berjamaah, sholat sunnah tentunya, ya. Begitu juga barangkali sholat tarawih nantinya ketika Ramadan. Demikian pula ya kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, membaca Al-Quran. Bahkan termasuk adalah kajian-kajian ilmiah, baik itu yang bersifat rutin maupun yang berkala. Begitu juga nantinya akan diadakan kegiatan-kegiatan sosial, ya, kemasyarakatan, demikian, yang tentunya sangat bermanfaat. Kekurangan dana kita sekitar 2,1 sekian miliar rupiah. Kita masih punya kesempatan yang besar dan luas untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada saat dimanfaatkan tentunya. Maka ya, miliki aset akhirat
salurkan infak dan sedekah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.